Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kami dari kelompok 9 mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Dr. Randa Yusra Dewi MPD. Dalam video kali ini akan membahas materi tentang penggunaan media audio berupa podcast dalam pembelajaran bahasa Indonesia, materi cerita rakyat dengan menggunakan aplikasi Anchor. Selain itu, kami juga akan memberikan tutorial penggunaan aplikasi Anchor sebagai bahan pengembangan media audio dalam pembelajaran. Dalam beberapa menit ke depan, saya dan rekan-rekan saya akan menyampaikan materinya secara bergantian. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Ersa Putri Andaresta dengan NIM A1B1200088, lalu akan dilanjutkan oleh saudari Siska Nurfadilah dengan NIM A1B1200082, dan kemudian dilanjutkan kembali oleh saudari Mila Martina dengan NIM A1B1200067. Untuk mendapatkan materi yang lengkap dan bermanfaat, mari simak videonya dengan seksama. Media audio. Menurut Sadiman dan kawan-kawan 2009 halaman 49, media audio adalah media untuk menyampaikan pesan yang akan disampaikan dalam bentuk lambang-lambang auditif, baik verbal atau ke dalam kata-kata atau bahasa lisan, maupun nonverbal. Sedangkan menurut Ramli pada tahun 2012, media audio dalam pembelajaran dimaksudkan sebagai bahan yang mengandung pesan dalam bentuk auditif yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga terjadi pembelajaran. Adapun karakteristik media audio menurut Ramli pada tahun 2012 ada 6 karakteristik. Yang pertama, sebagai pemusatan perhatian dan mempertahankan pemusatan perhatian. Yang kedua, mengikuti pengarahan. Yang ketiga, digunakan untuk melatih daya analisis siswa dari apa yang mereka dengar. Yang keempat, perolehan arti dari suatu konteks. Yang kelima, memisahkan kata atau informasi yang relevan dan yang tidak relevan. Dan yang terakhir atau yang keenam, mengingat dan mengemukakan kembali ide atau bagian-bagian dari cerita yang mereka dengar. Menurut Subarkah dan Mukminin pada tahun 2013, fungsi media audio adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan keterampilan-keterampilan mendengar dan mengevaluasi apa yang telah didengar. Kedua, mengatur dan mempersiapkan diskusi atau debat dengan mengungkapkan pendapat-pendapat para ahli yang berada jauh dari lokasi. Ketiga, menjadikan model yang akan ditiru oleh siswa. Keempat, menyiapkan variasi yang menarik dan perubahan tingkat kecepatan belajar mengenai suatu pokok bahasan atau suatu masalah. Selanjutnya, ada kelebihan media audio. Kelebihan media audio menurut Subarkah dan Mukminin pada tahun 2013 meliputi: yang pertama, mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu dan memungkinkan menjangkau sasaran yang luas. Kedua, mampu membangkitkan sistem dalam imajinasi. Ketiga, mampu memusatkan perhatian siswa pada penggunaan kata-kata, bunyi, dan arti dari kata itu. Yang keempat, mampu mempengaruhi suasana dan perilaku siswa melalui musik latar dan efek suara. Yang kelima, sangat tepat dan cocok untuk mengajarkan musik dan bahasa. Yang keenam atau yang terakhir, harganya relatif murah dan sifatnya mudah untuk dipindahkan. Selanjutnya,
kita masuk pada langkah-langkah membuat media pembelajaran audio berupa podcast. Langkah-langkah tersebut terbagi menjadi 3 langkah. Langkah persiapan, penulisan naskah, dan langkah perekaman atau pembuatan podcast. 1. Langkah persiapan. Pertama, persiapkan bahan materi atau kompetensi dasar untuk proses pembelajaran. Kedua, rancanglah ide podcast yang akan dibuat. Ketiga, perhitungkan tujuan pembelajaran. Keempat, periksa peralatan yang akan digunakan. Kelima, latihan perekaman audio agar hasil maksimal. Keenam, mengetahui kegiatan merekam atau memindahkan bahan rekaman. Itu menjadi poin penting dalam langkah persiapan. 2. Langkah penulisan naskah. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tahap penulisan naskah. Pertama, membuat trailer atau opening podcast yang menarik bisa diiringi sound musik atau latar musik. Kedua, penentuan format naskah yang sesuai dengan materi, baik berupa uraian atau ceramah, berita, laporan, reportase, mendongeng, dialog atau monolog, wawancara, diskusi, picture atau cerita mendalam, majalah udara, sandiwara, atau drama. Terakhir, pelaksanaan penyusunan materi dan penulisan naskah pendukung podcast. 3. Langkah perekaman atau pembuatan podcast yang dibantu dengan menggunakan aplikasi Anchor. Untuk memudahkan membuat podcast dan mendistribusikannya, unduh aplikasi Anchor yang terdapat di Play Store. Selanjutnya, lakukan pendaftaran melalui akun email. Pilih lanjutkan dengan Google atau daftar dengan email. Pilih saya mau buat podcast baru untuk membuat podcast. Selanjutnya, Anda akan ditujukan pada tampilan membuat audio. Rekaman audio bisa dilakukan pada aplikasi Anchor atau melalui aplikasi rekaman bawaan yang terdapat dalam smartphone. Pilih impor audio materi cerita rakyat yang telah dibuat sebelumnya. Jika audio podcast Anda berada pada penyimpanan internal smartphone. Anda juga bisa mengedit audio dan menambahkan latar musik pada audio yang dibuat. Pilih tambahkan ke episode untuk mengunggah atau menerbitkan audio. Pilih terbitkan dan buat judul dan deskripsi episode. Lalu, pilih berikutnya dan buat nama podcast dan link. Setelahnya,
Jelaskan podcast Anda dengan mengisi deskripsi podcast yang lebih lengkap. Pilih gambar sampul podcast. Lalu, pilih lanjutkan, kemudian pilih kategori podcast dan bahasa yang digunakan. Jika semua selesai, podcast siap untuk diterbitkan. Podcast yang telah didistribusikan bisa didengar dengan menggunakan Spotify atau bisa juga dengan aplikasi Anchor secara langsung, baik di aplikasinya maupun dengan menggunakan link yang tersedia. Membuat podcast dengan Anchor memiliki kelebihan yang sangat menguntungkan. Podcast yang dibuat dapat langsung terhubung dengan aplikasi Spotify. Selain itu, Anda juga bisa mendistribusikan pada platform lainnya seperti Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Amazon Music, Castbox, Pocket Cast, Radio Public, dan Stitcher. Kemudian, audio podcast yang dibuat juga bisa disebarluaskan melalui WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya dengan menyalin link yang tersedia. Sehingga podcast yang dibuat bisa didengar lebih banyak pendengar. Halo, selamat datang di Basic Belajar Asik. Podcast kita akan membahas mengenai media pembelajaran audio. Pengembara yang lapar. Alkisah, terdapat 3 orang sahabat yang sedang mengembara, yakni Buyung, Kendi, dan juga Awang. Antara cerita Bayan itu ialah mengenai seekor bayan yang mempunyai 3 ekor anak yang masih kecil. Ibu bayan itu menasihatkan anak-anaknya supaya jangan berkawan dengan anak cerpelai yang tinggal berhampiran. Yuk dengarkan audio podcast kita dengan menelusuri link yang terdapat pada deskripsi video ini. Nah, itu tadi langkah-langkah mengenai membuat media pembelajaran audio dengan podcast menggunakan aplikasi Anchor. Jika ada yang ingin bertanya mengenai materi yang telah kami paparkan, silahkan tinggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar ya. Negeri Jambi, Negeri Budiman, elok tutur dan bahasanya. Bagi pemirsa sekalian, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.